Oke. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang yang pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara Kolokium Series Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang dengan tema yang menarik yaitu Riset Akuntansi Terapan di Bidang Perpajakan. Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang, Bapak Andi Kusuma Indrawan, Eskom MT, segenap tim manajemen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang, yang saya hormati Ketua Forum Kajur Akuntansi Politeknik se-Indonesia, Ibu Dr. Randa Eli Mirati, MM. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Arniati, selaku pemateri kita pada hari ini. Assalamualaikum Ibu Arniati, apakah sudah hadir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Arniati? Alhamdulillah, Bu. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Saya lanjutkan, tidak lupa juga kepada para peserta kolokium hari ini, Bapak Ibu beserta adik-adik mahasiswa yang sudah hadir di pagi hari ini. Saya Widi Dwi Ernawati dari Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Pada hari ini bertindak sebagai moderator yang akan memandu acara dari awal sampai akhir acara. Pertama kali kita sejenak menundukkan kepala, berdoa bersama-sama agar acara kita pada pagi hari hingga siang nanti berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Bisa diakhiri. Terima kasih. Berikutnya, Bapak Ibu peserta kolokium, acara berikutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Saya mohon Bapak Ibu peserta kolokium untuk mengambil sikap duduk sempurna bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Kita beralih ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang kepada Bapak Andi Kusuma. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bu Witi, terima kasih banyak sebelumnya. Yang saya hormati Ibu Eli Mirati, Ketua Forum Kajur Akuntansi Politeknik se-Indonesia.
Kemudian yang saya hormati juga pemateri Ibu Arniati, SE, MSc AK, CPA, CA, PhD dari Politeknik Negeri Batam. Kemudian saya hormati juga Ibu Widi selaku moderator pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen jurusan akuntansi Politeknik se-Indonesia dan seluruh peserta doktoral Collegium Series pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat mengikuti acara Collegium pada pagi hari ini. Bidang akuntansi memiliki andil besar dalam dunia bisnis dan ekonomi, sehingga riset-riset di bidang akuntansi terapan menjadi sebuah tantangan bagi perguruan tinggi vokasi untuk semakin ditingkatkan. Beberapa tema sudah disampaikan dalam Collegium Series jurusan akuntansi Politeknik Negeri Malang sebelumnya, antara lain bidang akuntansi manajemen, audit internal, akuntansi pendidikan, akuntansi sektor publik. Khusus pada Collegium Series pada pagi hari ini, Juli 2022, adalah terkait dengan riset akuntansi terapan di bidang perpajakan. Kami selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah turut berperan dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan acara ini. Saya ucapkan selamat mengikuti acara dan semoga kita semua dapat memetik ilmu dari materi yang sudah disampaikan. Apabila ada kurang dan salah dalam perjalanan acara ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka webinar hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib terkait pelaksanaan acara hari ini. Yang pertama adalah sertifikat akan diberikan kepada peserta yang mengisi link pendaftaran serta absensi. Saya ulang, yang mengisi link pendaftaran serta absensi yang akan dibagikan di kolom chat pada akhir acara. Oleh karena itu diharapkan para peserta bisa terus mengikuti webinar sampai dengan akhir acara. Yang kedua, sertifikat akan dibagikan melalui email peserta maksimal 1 minggu setelah webinar ini berakhir. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dapat dituliskan sepanjang acara yang bisa dituliskan di kolom chat dan akan saya bacakan pada saat sesi tanya jawab berdasarkan urutannya. Bagi peserta yang berkenan atau ingin mengajukan pertanyaan secara langsung pada saat sesi tanya jawab bisa melakukan raise hand. Sebagai informasi tambahan, rekaman Collegium Series ini bisa dilihat pada YouTube jurusan akuntansi 1 minggu setelah acara berlangsung. Demikian tata tertib kita hari ini. Hadirin peserta webinar yang berbahagia, sampailah kita pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh Ibu Arniati. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum VT dari beliau. Namun di sini saya akan menyampaikan secara ringkas karena banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh Ibu Arniati. Saya akan membaca sekilas. Yang pertama adalah nama lengkap dari Bu Arniati adalah Arniati, nama yang singkat tapi indah ya Bu. Ibu Arniati SE, MSI AK, CPA, CA, PhD dari Politeknik Negeri Batam. Pada saat ini Ibu Arniati mendapatkan amanah untuk menjadi Ketua Jurusan, ya, Ketua Jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam, lahir di Tanjung Pandan, ya, Tanjung Pandan 7 November 1973. Kemudian pendidikan beliau S1 dan S2 ditempuh di Universitas Gadjah Mada di jurusan akuntansi dan ilmu akuntansi. Kemudian untuk studi S3 dilakukan di Nasional Chungcheong, Taiwan.
Apakah benar menyebutnya Bu Chungcheng? Oh, sudah benar ya. Saya khawatir salah ini Bu, namanya Nasional Chungcheng Taiwan. Kemudian aktivitas penelitian, pengabdian, dan publikasi sangat banyak. Saya akan membacakan yang terkait dengan tema kita hari ini, yaitu pajak. Pengalaman penelitian Bu Arniati tahun 2022 itu ada beberapa judul penelitian, diantaranya adalah pengembangan aplikasi klinik sadar pajak bagi UMKM untuk peningkatan kepatuhan pajak. Kemudian masih di tahun 2022, hilirisasi aplikasi e-filing pajak versi edukasi untuk simulasi pelaporan pajak. Kemudian tahun 2021, Ibu Arniati melakukan 3 penelitian, masih terkait dengan pajak juga. Peluang e-filing pajak perusahaan penyedia jasa aplikasi perpajakan menjadi mitra Dirjen Jenderal Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian pengembangan aplikasi e-filing pajak penghasilan karyawan, pengembangan aplikasi e-billing pajak, dan beberapa penelitian lain yang masih dalam core akuntansi secara umum. Di bidang pengabdian, Ibu Arniati juga sangat konsen terhadap terkait dengan pajak semuanya, yaitu tahun 2022 ada pengabdian pendampingan pelaporan pajak orang pribadi dan pengembangan media sosialisasi pajak. Di bidang publikasi, telah terbit jurnal yang ditulis oleh Ibu Arniati pada jurnal nasional maupun internasional. Ini banyak sekali ya. Akan saya lanjutkan dengan aktivitas beliau dalam hal menjadi pembicara atau pemakalah di beberapa konferensi, diantaranya adalah konferensi tingkat nasional pada acara Simposium Nasional Perpajakan di Universitas Trunojoyo Madura, kemudian di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, di Universitas Widyatama Bandung, di Perbanas Surabaya, dan lain dan masih banyak lagi ya. Kemudian di tingkat internasional, Ibu Arniati juga aktif menjadi pemakalah pada forum seminar dan konferensi yang diadakan di Tokyo, Jepang, Taipei, Taiwan, dan San Francisco. Ya, jadi ini Ibu Arniati ini sangat luar biasa ya. Pun juga Bu Arniati sangat produktif membuat buku yang terkait pajak adalah buku praktikum perpajakan, kemudian modul perpajakan PPh pasal 21, kemudian ada juga mata kuliah yang terkait dengan akuntansi biaya, ini kelihatannya praktikum job costing dan praktikum proses costing, juga ada kewirausahaan, pendidikan karakter kewirausahaan. Terakhir saya bacakan di sini aktivitas beliau di bidang organisasi, antara lain adalah Bu Arniati menjadi pengurus IAI Kepulauan Riau, pengurus Ikatan Dosen Akuntansi Indonesia Kepulauan Riau, dan juga aktif menjadi reviewer pada jurnal antara lain yaitu Journal of Applied Business Administration, kemudian reviewer pada Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, serta reviewer pada Journal of Applied Accounting and Taxation. Nah, begitu banyak aktivitas beliau sehingga para peserta bisa tahu lebih jauh aktivitas beliau dan mungkin nanti secara personal bisa konsultasi ya, begitu banyak apa yang bisa kita gali dari Ibu Arniati. Nah, demikian tadi untuk CV Ibu Arniati, dan kelihatannya para peserta sudah tidak sabar lagi Ibu Arniati untuk mendengar paparan dari Bu Arniati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Bu Arniati. Ya, baik, terima kasih Bu Widi ya, Bu moderator kita. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan ya Bu, bisa ya. hadir di acara ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Waalaikumsalam peserta. Ya, semoga semuanya juga diberi kesehatan. Mudah-mudahan nanti materi yang saya sampaikan bisa dicerna dengan baik, kemudian bisa menambah wawasan bagi rekan-rekan yang hadir di kegiatan ini. Terus terang saya sebenarnya agak nggak pede Bu. Jadi memang aktivitas itu termasuk karena saya sebenarnya baru pulang kuliah Bu. Jadi masih baru yang terakhir tadi itu, kalau sebagian itu yang lama memang. Dari awal sebetulnya saya memang pertama saya di Politeknik Negeri Batam ini
tahun 2000 saya di Polteknik Negeri Batam itu saya langsung ngajar pajak, Bu. Jadi waktu S1 di Jogja ya sebetulnya ilmunya nggak terlalu dapat. Cuman kebetulan waktu itu saya sambil kerja di Jogja. Jadi alhamdulillah dapatlah ilmu bagaimana harus melaporkan pajak. Sehingga Oh iya. ketika saya pertama masuk di Poli Batam itu saya disuruh ngajar pajak, ya saya nggak kaget gitu loh. Jadi memang ilmu praktis itu penting sekali ya, terutama dari politeknik ini. Itu sehingga saya langsung waktu itu bisa. Jadi dari saya masuk kerja sampai sekarang saya masih ngajar pajak. Alhamdulillah. Sebenarnya saya juga punya BKP, Bu, yang B, tapi yang C dulu sudah sempat ujian tapi sempat nggak bisa ikut lagi gitu waktu itu karena hamil dan sebagainya, akhirnya semua sampai B saya BKP-nya. Iya. Tapi nggak Sebenarnya ditulis, kalau tulis kebanyakan, Bu. Nah, kepanjangan. nggak apa-apa, nanti Itu saya aja tambahkan, Bu. udahannya. Enggak, jangan. Ya gitulah aktivitas, mungkin karena sudah lama saya bergabung di Politeknik, jadi lumayan banyak. Tapi itu pun masih jauh dari teman-teman saya, Bu, karena waktu saya kuliah termasuk vakum gitu, karena banyak hal-hal yang saya pending di kuliah saya. Jadi baru pulang, baru langsung saya kayak ngegas gitu ya. Nggih. Ngegas risetnya. Ya, seperti itu. Baik, saya mulai ya. Mungkin materinya nanti, sebenarnya saya masukkan yang simpel. Ini saya agak kebayang kemarin pesertanya, saya mikirnya jangan-jangan anak politeknik ya, kayaknya penelitiannya yang simpel lah ya, metodologinya. Bagi saya seperti itu kemarin. Jadi Bu, mudah-mudahan sih benar pemikiran saya. Jadi, Nggih. oke, ini kita mulai. Tapi nanti materinya memang buat simpel, tapi kita bisa diskusi ya Bu ya. Nanti teman-teman Nggih. semua bisa bertanya, mungkin bisa saya jelaskan gitu. Nggih, Oke. lebih banyak diskusi nanti. Ya, oke. Jadi, saya mulai. Oh ya, saya lupa ini menyapa Pak Andi ya Bu ya. Mohon maaf, Monggo, Bu, lupa. monggo. Pak Andi, salam kenal Pak Andi. Maaf, belum ketemu saya sama Pak Andi. Nanti insya Allah saya ke Malang ya, tanggal 26. Waktu senaf ya, Bu ya. Insya Allah. Oke, jadi di riset akuntansi terapan di bidang perpajakan ini sebetulnya saya juga, ini memang pajak, saya kira pajak itu memang kebanyakan risetnya justru terapan gitu ya, justru banyak terapan dibanding fundamental gitu. Kalau pemikiran saya sih, karena materinya cukup banyak untuk terapannya. Oke, jadi saya sedikit mengulas tentang applied risetnya, pengertian sedikit. Masalahnya apa? Dengan pengertian ini kita akan tahu sebetulnya yang applied di pajak itu apa sih gitu ya. Karena kalau ya sedikit saja sih ya nanti. Jadi saya ambil dari Thomas Edgar, Edgar David Commons juga, ini dari buku Research Method. Sebenarnya dia dari Punto Cyber Security 2017. Jadi applied research sendiri sebenarnya penelitian terapan ini atau penelitian terapan adalah proses mengukur seberapa baik kita menerapkan pengetahuan yang telah kita pelajari ya. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu, yang telah selama ini kita pelajari mungkin dari basic ilmu gitu ya, kemudian diterapkan untuk memecahkan beberapa masalah. Nah, seperti itu. Jadi, nah dalam hal ini mungkin nanti kita masalah-masalah perpajakan. Ya, jadi masalah-masalah perpajakan dari ilmu-ilmu pajak yang kita telah dapatkan. Kemudian untuk basic research-nya sendiri, lebih ke proses mengeksplorasi dan memahami secara ketat interaksi variabel dalam suatu sistem. Jadi sifatnya lebih ke penguatan variabel-variabel pendukung dari yang mungkin bisa digunakan sebenarnya di applied research nantinya. Nah, selanjutnya, nah ini perbedaan dan applied dan basic ya. Nah, kalau perbedaannya sebenarnya ya itu tadi, applied itu lebih ke solusi masalah gitu, untuk menyelesaikan permasalahan di suatu perusahaan, di suatu negara, mungkin ya di suatu daerah gitu, bisa juga sebenarnya, nggak harus kecil banget skupnya. Makanya di bagian kedua itu di konteks. Jadi perbedaan itu bisa di konteks juga. Jadi konteksnya itu biasanya applied itu ada kadang permintaan atau kondisi di klien gitu ya, kadang-kadang di sponsor juga ya sebagai solusi untuk masalah spesifik yang mereka hadapi. Nah, kemudian yang ketiga perbedaannya memperhatikan kualitas eksternal kalau applied itu. Jadi lebih ke konteks sampelnya mungkin ya, bukan di metodologi atau bukan di alat instrumennya. Kalau di basic research itu lebih ke instrumennya yang diperhatikannya. Makanya kalau di perbedaan metodenya untuk basic itu lebih ke validitas internal. Kemudian untuk konteks biasanya basic itu lebih dimulai dari sendiri ya, untuk memperluas tingkat ilmu pengetahuan. Kemudian untuk dari tujuan, basic itu lebih ke
basic research itu penciptaan pengetahuan baru atau perluasan pengetahuan, itu sifatnya. Kadang-kadang kalau di skema di dikti sendiri, kalau kita mau ikut simultamas misalnya ya, nah skemanya itu biasanya ada fundamental, kemudian baru terapan. Jadi fundamentalnya dulu dikuatkan, kemudian masuk ke terapannya. Nah, itu memungkinkan sekali sebenarnya ketika kita mau mengembangkan suatu produk misalnya. Skema yang ada di kita seperti itu ya di kementerian kita. Kemudian kategori penelitian terapan ini sebetulnya biasanya ada ini sih biasanya 3 macam ini sih yang sering dipakai ya. Jadi ke evaluation research, jadi menganalisis informasi yang ada tentang fenomena untuk menghasilkan hasil penelitian yang objektif kok di sini. Kemudian ada research and development, jadi penelitian terapan yang berfokus pada pengembangan produk dan layanan baru untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan segmen pelanggan sasaran biasanya itu. Tapi sebenarnya sih dari info yang saya dapat sebenarnya kalau untuk terapan ini research and development ini dianggap masih kurang relevan gitu sebetulnya. Walaupun sebenarnya juga bisa ya anggapan mungkin di secara teori kali ya. Kemudian action research itu, nah penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah bisnis tertentu. Nah biasanya sih banyak yang kita pakai itu action research ini ya. Kalau di pajak saya kira evaluasi riset lumayan banyak ya karena mengevaluasi undang-undang yang sudah atau peraturan yang sudah dibuat pemerintah, kemudian kita lihat dievaluasi penerapannya di masyarakat atau di industri atau nanti di pemerintahan misalnya bagaimana dampaknya, bagaimana mekanismenya terlaksana dengan efektif atau tidak, misal pelaksanaannya. Nah, itu di evaluation research ini untuk pajak mungkin ya, untuk aturan pajak. Nah, di action tentu bagaimana undang-undang pajak atau aturan pajak itu bisa bisa diterapkan perusahaan, terutama kalau perusahaan inginnya kan supaya pajaknya rendah. Kalau di pemerintah supaya pajaknya tinggi gitu. Jadi memang berlawanan. Jadi action research itu bisa tergantung subjek yang kita ambil. Kita ambil di pemerintah otoritas pemerintah kita atau kita ambil dari pembayar pajaknya, wajib pajaknya. Kemudian, nah metode penelitian terapan ini sebetulnya saya tidak menyampaikan semua metode sih ya, tapi intinya di terapan itu bisa kualitatif dan kuantitatif sebetulnya. Mungkin yang paling banyak memang kualitatif. Kualitatif itu akan sangat luas untuk terapan ya, dari metode yang simple sampai ke metode yang lebih dalam mungkin ya. Nah, di sini saya sebutkan biasa yang sering dipakai sih untuk interview ini ya. Kemudian kuesioner juga bisa, masih bisa kuesioner itu sebetulnya ya. Dan biasanya kalau survei kuesioner pasti bisa juga dengan teori-teori yang mendukung atau memang tergantung tujuan, bisa pertanyaan terbuka misalnya kuesionernya gitu ya, atau bisa menggunakan sesuai dengan variabel yang kita butuhkan di survei kuesioner ini. Jadi intinya sih masih tergantung konteks tadi. Kemudian untuk ada juga nih observasi ya, jadi observasi juga masih sering dipakai dan eksperimen. Eksperimen ini diterapkan saya kira cukup luas. Jadi mau benar kuasi atau benar-benar eksperimen yang kita jalankan gitu ya. Dengan misal bisa saja kita magang di perusahaan, tapi sebetulnya kita melakukan riset kita di perusahaan, benar-benar real gitu eksperimennya. Itu bisa dilakukan. Atau metode lainnya ya seperti etnografi misalnya, itu yang mungkin lebih dalam ya metodenya. Tapi intinya sih kalau metode sesuai kebutuhan kita, saya kira terapan itu masih mungkin, masih bisa kita jalankan. Kemudian, nah saya masuk ke penelitian terapan di bidang pajaknya. Ini sebenarnya saya cari ya yang apa saja sih yang bisa kita lakukan riset-riset terapan di bidang pajak. Jadi memang dari pengetahuan pajak yang kita miliki atau yang kita pelajari bisa digunakan untuk memecahkan masalah di bidang pajakan gitu ya. Tadi yang saya bilang pemecah masalah di bidang pajak itu masalah di bidang pajak ini nggak hanya di wajib pajak gitu, tapi di Fiskes atau di otoritas pajak juga ada masalah gitu yang bisa dipecahkan atau dibantu penyelesaiannya.
Makanya saya disebutkan di sini ada juga tentang bagaimana pelayanan otoritas pajak kita gitu. Bagaimana sistem pelaporan pajak di kita itu juga semua bisa dilakukan penelitian terapannya. Kemudian yang paling banyak sering lakukan mungkin audit pajak ya. Bagaimana melakukan bagaimana sih wajib pajak menyelesaikan masalah-masalah audit pajak. Ini masih banyak sekali celah-celah pajak yang bisa kita lakukan sebenarnya. Menurut saya masih sangat banyak. Saya pun belum sampai ini ya, audit pajak tuh belum terpegang lah saking banyaknya. Jadi kita tahan-tahan dulu ya. Perencanaan pajak. Kalau dulu saya waktu ya sebelum saya S3 saya banyak tentang perencanaan pajak karena D3, D4 itu perencanaan pajak cukup dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di Batam. Jadi mahasiswa magang kemudian mereka cari kasus di perusahaan, kemudian membuat bagaimana sih perencanaan pajak yang baik buat perusahaan gitu. Nah, itu dilihat dari semua undang-undangnya, aturan-aturan yang berlaku, kemudian dibuatkan perhitungan untuk perusahaannya. Kemudian peraturan pajak, nah peraturan pajak ini macam-macam juga bisa kita lihat, bisa evaluasinya. Di bawah mungkin saya jelaskan lagi nanti tentang peraturan pajak ya. Kemudian ada evaluasi penerapan aturan pajaknya, kemudian peran lembaga pendidikan pada peningkatan kepatuhan pajak ini juga bisa. Tapi ini jadi ini juga bisa fundamental dan bisa apa namanya flat ya. Kemudian, nah penerapan transfer pricing. Nah, di Batam jujur aja transfer pricing ini sangat banyak kasusnya ya. Bahkan apa namanya itu belum kami pun di Batam belum terpegang ini untuk penerapan transfer pricing karena memang rumit dan memang harus masuk ke perusahaan. Mungkin memang etnografi mungkin lebih pas tuh kalau metode kalau untuk transfer pricing. Kalau cuma wawancara atau kuesioner saya yakin nggak akan dapat. Observasi pun, kalau observasi udah kita lakukan sebetulnya selama ini dari kasus-kasus yang ada gitu untuk transfer pricing ini. Tapi memang harus turun ya, karena memang banyak sekali dan agak unik memang kalau di Batam itu transfer pricing-nya itu ya, karena dengan perusahaan di Singapura. Jadi kadang perusahaannya di sini itu hanya maklon, di Singapura perusahaannya. Dan itu transfer pricing-nya itu macam-macam mekanismenya sehingga banyak sekali temuan-temuan atau audit pajak terkait ini. Transportasi ini di Batam. Bahkan setahu saya kalau dari pejabat dari Jakarta pun ya dari DJP mereka benar-benar menurunkan orang yang pinter gitu di bidang transfer pricing ini. Ya. Kemudian di transfer pricing itu biasanya bisa tentang dokumen transfer pricing ya atau TP-Doc istilahnya itu biasanya bagaimana sih membuat TP-Doc yang baik misalnya. Bagaimana untuk mendapatkan data menentukan harga di transfer pricing itu. Nah, itu yang agak rumit gitu ya. Metodenya sudah ada. Saya sendiri sebenarnya pengen sekali belajar ini, baru belajar beberapa kali dan saya sendiri belum praktek banget transfer pricing di Batam. Kemarin hampir dapat tuh ada perusahaan yang berkasus gitu ya. Jadi ya saya sempat mempelajari sedikit ya lumayan sih nambah ilmunya cuman ya belum sampai ke pengerjaannya. Mudah-mudahan ke depan kami juga di Batam bisa ini jadi ujung tombak untuk penerapan transfer pricing ini. Amin. Tapi memang syaratnya kita harus ini sih, kalau di Batam itu harus praktek sebetulnya, misalnya jadi konsultan pajak gitu. Sementara kendala di kita itu karena kita PNS ya, jadi mau jadi konsultan pajak tuh agak sulit kalau benar-benar buka perusahaan sendiri gitu ya. Padahal potensinya besar. Jadi paling kita biasanya sih kayak numpang atau gimana gitu sama konsultan pajak yang ada di Batam gitu ya. Kalau ada kasus kita sering diajak share gitu. Biasanya saya seperti itu ke alumni. Jadi share ilmunya tidak tertinggal gitu. Karena ilmu pajak itu ilmunya sangat praktis dan sangat berkembang gitu. Dibanding akuntansi mungkin ya. Pajak itu setiap hari kita harus update. Nah, di situ tuh masalahnya. Ada aturan baru nanti wajib pajaknya dia akan merubah gaya ini mereka gitu misalnya untuk mendapatkan pajak yang rendah seperti apa jadi harus terus kalau kita nggak dekat dengan konsultan pajak atau kita tidak berpraktek di pajak jangankan untuk ngeriset untuk ngajar saja kita nggak bisa gitu pajak. Kemudian ada lagi misalnya pengetahuan pajak UMKM industri atau pegawai pemerintah di lingkungan kita ya. Jadi itu pun bisa kita teliti sebetulnya. Kemudian yang terbaru ini mungkin yang lebih ke peraturan transaksi elektronik ya. Yang kemarin Bu Menteri juga ya targetnya memang 2022 ini sudah tercapai. Setelah saya sudah kemarin ada aturan baru lagi, saya agak nggak update ini.
ya tentang metaverse, tentang kripto misalnya, tentang transfer yang saya kira cukup menarik sebetulnya. Tapi memang agak berat nih. Kalau yang bawahnya agak berat, kalau yang di atas mungkin masih simpel lah untuk pajak terapan. Tuh. Kemudian, nah di bawah ini saya menjelaskan sedikit tentang tambahan dari yang tadi sebetulnya, tapi lebih detailnya mungkin kalau tentang contoh ini, contoh ya maksudnya misalnya evaluasi penerapan peraturan pajak. Bisa kita teliti tentang misal peraturan PPS misalnya. Jadi pelaporan ini ya, kemarin yang PPS yang baru-baru ini sudah berakhir, saya lupa. Tapi yang jelas kita ingin tahu bagaimana sih ketertarikan misalnya wajib pajak dengan program PPS ini, apakah mereka tertarik untuk ikut misalnya, atau sebetulnya kadang-kadang belum tentu industri itu tertarik dengan aturan-aturan atau insentif-insentif yang dibuat oleh pemerintah kita. Ya banyak hal kendalanya. Nah kendalanya itu bisa kita riset sebetulnya. Ya, banyak sekali ya jadinya ya. Kemudian peraturan tentang undang-undang harmonisasi pajak. Nah, bagaimana respon masyarakat tentang undang-undang harmonisasi pajak? Bagaimana terus misalnya kan kalau setahu saya undang-undang harmonisasi pajak ini implikasinya ke perencanaan pajak lumayan banyak ya. Tax planningnya ya maksud saya lumayan banyak implementasinya apa ya implikasinya karena di undang-undang harmonisasi ini banyak perencanaan pajak atau tax avoidance yang selama ini bisa dilakukan, tapi banyak yang harus dihapus ya. Jadi ya ini lumayan juga untuk kita riset sebenarnya, ya, membandingkan misalnya kondisi perusahaan sebelum dan sudah undang-undang harmonisasi misalnya, atau bagaimana sih apa berdampak atau tidak sebenarnya terhadap peningkatan jumlah pajak misalnya dengan undang-undang ini gitu ya, seperti itu. Kemudian transfer pricing tadi ya, transfer pricing sudah saya sebutkan sebagiannya. Jadi di transfer pricing ini memang bagaimana mekanisme pengelolaan dokumen transfer pricing atau TP-Doc di perusahaan A misalnya langsung seperti itu. Jadi memang kalau konteks tadi saya bilang, nah konteks ini sebenarnya yang saya tidak menyampaikan dari kelemahan dari riset ini ya. Kelemahannya memang akhirnya sulit digeneralisasi. Kadang-kadang kalau kita mau publikasi itu apalagi publikasi di jurnal yang kuantitatif ya pasti pendekatannya generalisasi gitu. Nah itu ya kita harus pilih-pilih, benar-benar pilih untuk publikasinya. Kalau kita salah pilih ya ditolak pasti ya. Tapi ditolak kan nggak masalah sebetulnya, kita cari lagi yang lain, karena nggak ada masalahnya. Kemudian bagaimana penentuan harga transfer pada usaha jenis tertentu misalnya. Kemudian evaluasi peraturan terkait harga transfer, misalnya bagaimana respon industri terhadap peraturan terkait harga transfer yang baru, misalnya seterusnya tahun lalu ya keluar aturan terbaru tentang harga transfer. Nah kemudian, nah ada, nah ini kalau ini, saya cek dulu ya, oh ya benar. Nah, kemudian ini tentang sistem pelaporan pajak. Nah, ini sebetulnya riset dari saya sendiri. Kalau ini bukan saya sendiri ya, tim saya sebetulnya. Jadi kami itu punya tim di KKT Pajak dan kebetulan pengelola tax center di kami juga. Jadi ini dulunya awalnya ketika saya masih kuliah, mungkin waktu itu sempat mikir gitu ya. Jadi kalau kuliah itu kan mungkin bukan banyak nganggur, sebenarnya nggak banyak nganggur juga, tapi kadang-kadang banyak hal-hal yang nggak penting dilakukan gitu ya, bukan pokoknya dilakukan karena kadang kita kalau lagi pendidikan itu. Jadi di pengalaman pribadi. Jadi ketika kalau baca berita gitu ketemu, aduh ini gimana nih kalau ada aturan baru, sistem pelaporan pajak baru, misalnya pakai e-filing, misalnya contohnya seperti itu. Gimana ya cara mahasiswa saya bisa ngajarin mahasiswa? Saya berpikirnya waktu itu cara mengajar karena kebetulan kalau di Poltek Batam itu kita memang pajak ini termasuk apa ya? Karena di Batam kan kebutuhan lulusan pajak tinggi. Nah, jadi karena kebutuhan lulusan pajak dan mereka juga inginnya lulusan pajak itu di pajak politik itu biasanya langsung bisa kerja gitu di industri itu. Selama ini kelebihannya seperti itu karena kita benar-benar diajarkan ISPT, kemudian dulu awalnya mungkin masih Excel gitu ya. Kemudian ISPT semua ISPT itu kita ajarkan. Kemudian ISPT mau dihapus diganti e-filing. Nah, itu kami saya sendiri terus terang waktu tahun berapa ya, saya berpikir itu 2018 atau 2017 gitu, saya udah mikir, wah gimana nih cara ngajar mahasiswa, karena e-filing itu langsung connect ke server pemerintah, ya DJP gitu loh, kalau connect gimana cara ngajarnya, sementara kalau misal coba-coba kan beresiko kalau salah, walaupun bisa pembetulan misalnya ya, tapi kan repot, nanti orang pajak nggak curiga nih gitu ya, kebetulan terus nih si akun ini gitu ya.
kan jadi repot gitu. Jadi akhirnya saya berpikir gimana caranya kita bisa punya, Poltek Batam bisa punya aplikasi ini gitu, aplikasi pajak versi edukasi kami bilangnya. Karena memang untuk belajar, ya belajarnya banyak, bisa untuk mahasiswa, bisa untuk kita training ke perusahaan, kursus pajak, misalnya seperti brevet gitu. Jadi kita benar-benar yang peserta kursus atau mahasiswa itu benar-benar bisa melakukan pelaporan pajak persis real seperti mereka laporan ke Dirjen Pajak gitu, dengan aplikasi yang kita buatkan ini. Nah, itu pertimbangan kenapa dulu kita berpikir untuk melakukan riset ini. Jadi di sistem pelaporan pajak ini sebetulnya ternyata setelah kebetulan kita mulainya tahun 2020 ya. Setelah saya pulang kuliah itu, sebelum saya pulang saya sudah minta teman-teman tim kami itu untuk mulai bekerja gitu, walaupun saya masih di Taiwan waktu itu. Tapi mereka alhamdulillah sangat ini ya gigih menurut saya mereka mengerjakan ini. Jadi luas sekali ternyata kalau kita pengembangan aplikasi ya, risetnya banyak sekali yang bisa kita kembangkan di dalamnya itu riset-riset apa ya namanya sub risetnya gitu banyak gitu. Dan itu bisa jadi semua jadi bisa publikasi. Mungkin satu judul aja kita bisa mengembangkan jadi 4 atau malah 10 riset berikutnya gitu. Misalnya di fundamentalnya, di feasibility study aplikasi pajak seperti apa, kemudian perancangannya sistem aplikasi pajak berinteraksi bagaimana, kemudian pengembangan aplikasinya, kemudian pengujian aplikasinya, itu semua bisa sebetulnya kita lakukan risetnya. Nah, memang ini kelihatan sistem banget gitu ya, tapi memang nanti saya jelaskan bagaimana sistem di Poltek Batam menjalankan riset ini. Kemudian implementasi aplikasi pajak versi edukasi, misalnya ke bawahnya itu ya, itu di atas itu lebih ke pengembangan, kemudian yang di bawah ini ke implementasi. Nah, di implementasi ini sebetulnya kita lebih ke hilirisasi dari aplikasi yang kita buat. Misalnya untuk tools pembelajaran, misalnya atau untuk pengabdian gitu ya untuk layanan pajak kita. Kemudian untuk tools sosialisasi ke UMKM, ke industri. Tools di sini artinya kita kembangkan lagi gitu. Apa namanya? Bagaimana sih cara untuk menggunakan aplikasi itu bisa digunakan oleh UMKM misalnya. Jadi kita harus kembangkan kelanjutannya. Itu semuanya riset kalau kita. Kemudian tools untuk pelaporan pajak, kemudian survei pasar. Jadi kita ingin melanjutkan ini. Survei pasar itu bisa tergantung pasar yang mau kita kejar. Bisa survei pasarnya ke perguruan tinggi, kalau memang kita kejar perguruan tinggi bisa survei pasarnya ke UMKM, kalau memang kita pakai untuk pelatihan atau pendampingan UMKM gitu ya, bisa ke industri juga, bisa industrinya butuh. Kemudian posting and pricing-nya untuk hilirisasi produk. Jadi sampai seperti ini gitu loh untuk pengembangan dari riset sistem pelaporan pajak, dan mungkin bisa lebih sebetulnya, tapi baru kita gali sampai sini. Kemudian, nah di kita sendiri, di roadmap penelitian kita sebetulnya ini baru saya buatkan sampai 2023, sebenarnya masih ada lanjutannya. Ya pertama memang 2 tahun yang lalu kita masih pengembangan, jadi pengembangan dari SPTOP, tahunan, badan, pasal 21, e-billing, itu sudah kita kembangkan semua. Kemudian cuman memang belum terpakai semua ya, masih proses gitu. Karena apa? Tiba-tiba aturan baru keluar, betulin lagi gitu ya. Itu dia biasa pajak seperti itu. Jadi saya sering mikir, kok nggak berhenti ya riset ini terus saja gitu ya. Kalau ada perubahan, riset lagi gitu. Nah kemudian pengembangan aplikasi e-filing, unifikasi, dan update aplikasi yang sudah ada. Ya, kemudian di tahun 2022 ya, implementasi aplikasi ke pengembangan klinik pajak, karena kita buka klinik pajak, intinya sebenarnya lebih ke untuk sosialisasi, pelatihan, sosialisasi, dan apa namanya pembelajaran sebetulnya untuk memudahkan. Nah, kemudian pemanfaatan aplikasi untuk kegiatan relawan pajak ya lanjut ya. Kemudian 2023 itu lebih ke integrasi aplikasi ini, mengintegrasikan antara e-filing, unifikasi, SPT badan, e-billing gitu ya. Kemudian integrasi dengan aplikasi dengan fitur keamanannya, kemudian e-filing dengan klinik pajak gitu. Nah, jadi 2023 nanti ini konsep yang kita lanjutkan. 2024 mungkin lebih ke startup-nya kalau memang kita lanjut mau jadi apa namanya PJAP ya, pengusaha jasa aplikasi pajak kalau bisa, tapi itu sih niat saja ya. Yang jelas tujuan utama tadi adalah untuk pembelajaran, untuk memudahkan mahasiswa kita dapat praktek pajak real gitu ya, seperti real bukan real. Nah ini dummy sebenarnya kita siapkan ini.
Kemudian, tapi ada lebihnya dari Dirjen Pajak ini ya, kita tetap siapkan apa sih bedanya kita sama Dirjen Pajak ya, karena kan kita aplikasinya aplikasi untuk edukasi. Nah kemudian, nah ini yang kita terapkan sebenarnya bagaimana sih cara menjalankannya gitu loh, karena kita bukan orangnya jago sistem informasi gitu ya. Nah kami menerapkan mekanisme PBL dalam penelitian pajak ini gitu. Jadi kombinasi atau lintas prodi ya sebetulnya antara terutama antara akuntansi dengan informatika, jurusan informatika ya, yang prodi informatikanya. Dan itu pun tergantung kebutuhan. Kalau butuh yang untuk keamanannya kita ke prodi cyber. Kalau butuh marketingnya kita ke prodi administrasi bisnis gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan sebenarnya untuk dalam pelaksanaan riset ini. Tergantung pengembangannya nanti. Misalnya di sini kita untuk feasibility study, misalnya kita pakai mahasiswa AK dengan mahasiswa IF, di-combine mereka ya. Mata kuliahnya untuk akuntansi misalnya perpajakan, akuntansi pajak, misalnya kemudian ada SIMS ya gitu ya. Nah, jadi dan untuk IF pemrograman. Jadi IF-nya belum saya masukkan banyak mata kuliahnya karena nggak terlalu belum dicek tadi ya, belum sempat ngecek mata kuliah apa saja. Tapi biasanya sih database, pemrograman gitu ya, standar lah kalau di informatika. Kemudian perancangan, di perancangan ini sama masih hampir semua dengan mahasiswa IF ini kita dari perancangan, ke pengembangan atau pengujian nanti, kemudian pemanfaatan atau hilirisasinya nanti ya. Nah, kalau pemanfaatan dan hilirisasi sebenarnya banyak di PBL kita sendiri ya. Cuman masih tetap saya bilang tadi tergantung di hilirisasinya itu kita butuh apa, di pemanfaatan butuh apa. Oh, masih butuh pengembangan lagi. Oh, masih butuh fitur-fitur tambahan. Ya tetap saja nggak pernah berhenti gitu. Itu. Jadi 2 tahun pun ya kita belum apa-apa ya sebenarnya. Ya masih jelek sekali karena memang ya yang mengerjakan bukan profesional, yang mengerjakan mahasiswa gitu. Dibantu dengan dosen sebagai pembimbing, kemudian mahasiswa yang mengerjakan melalui PBL ini mahasiswanya mahasiswa ya bukan mahasiswa semester akhir kadang-kadang, tapi kita juga kadang minta sih akhir ya, supaya karena kita harus nyambungin sama PBL-nya sama mata kuliahnya sehingga namanya PBL kalau bisa sebenarnya mahasiswa magang gitu ya, itu akan lebih bagus sebetulnya hasilnya. Kadang-kadang belum tentu kita dapat mahasiswa magangnya sehingga memang agak ini ya agak lumayan effortnya gitu untuk memonitor kerjaan mahasiswa salahnya di mana seperti itu. Nah seperti ini sih riset yang kita lakukan di Poltek ya terkait terapan gitu. Ya kemudian saya kira cukup materi saya kecepatan ya. Sedikit tapi nanti bisa digali sih kalau ngomongin. Menimbulkan banyak pertanyaan kelihatannya ini Bu, oh, gitu ya? yang disampaikan oleh Bu Arniati ini. Ya. Ya. Untuk materinya dicukupkan sampai di sini dulu, Bu Arniati. Ya, silakan. Saya akhiri materi saya. Terima kasih. Silakan bagi yang ingin kita berdiskusi bersama-sama. Tapi ini bukan satu-satunya kebenaran dari saya, Bu ya, teman-teman semua. Ini cuma yang praktek yang kita lakukan. Mungkin masih banyak salahnya gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Arniati atas pemaparan yang sangat menarik dari pengalaman beliau terutama. Jadi kita karena namanya riset terapan lebih kepada experience yang benar-benar dilakukan. Nah, dari paparan Bu Arniati tadi sudah ada pertanyaan di kolom chat. Akan saya bacakan. Kemudian kalau misalnya ada peserta yang mau berinteraksi langsung dengan Bu Arniati bisa menggunakan fitur raise hand. Yang sudah ada saya bacakan dulu ya Bu Arniati. Yang pertama dari Bapak Farli Susanto, apakah penerapan pajak dengan lintasan digital itu terjamin dengan berbagai tantangan yang terjadi seperti penipuan dan lain sebagainya? Itu pertanyaan Pak Farli, langsung ditanggapi Bu Arniati. Boleh. Ini yang maksudnya mungkin yang e-filing ya, yang setahu saya itu ya memang kalau yang Dirjen Pajak sendiri ya yang sudah berjalan maksud saya. Setahu saya tahun berapa ya, saya agak lupa tahun berapa waktu itu faktur pajak. Jadi yang paling cepat, yang paling lama e-filing itu kan PPN sebetulnya ya. Nah faktur pajak itu tahun berapa saya lupa itu malah banyak perusahaan tuh bisa membuat faktur pajak palsu gitu. Artinya sebetulnya bisa saja. Makanya yang harus dikuatkan adalah keamanan dari
aplikasinya ini sendiri gitu. Benar-benar harus diperhatikan. Ya. Itu yang kita takutkan, makanya harus butuh orang yang paham keamanan aplikasi ya ketika mengembangkan suatu aplikasi. Karena pajak sendiri kenanya banyak waktu itu saya ingat tuh. Kebetulan saya ada temen di kantor pajak Bu yang di Jakarta, jadi dia cerita gitu ya, tapi dapat infonya benar-benar dari orang dalam dan mungkin nggak keluar sih ya, nggak ada kita gitu. Jadi dia bilang gitu ada kasus itu, PPN-nya banyak dipalsukan faktur pajaknya. Itu sebelum e-faktur ya Bu? Sebelum e-faktur atau justru setelah e-faktur? Masih e-faktur, baru-baru e-faktur. Tapi belum aman kan berarti waktu itu gitu. Kalau sekarang kayaknya sudah lebih aman sih dengan yang terbaru ini. Oke. Demikian tanggapan dari Bu Farli. Farli, kalau misalnya masih ada yang perlu ditanyakan bisa disampaikan lagi. Saya beralih kepada pertanyaan berikutnya. Yang kedua nih ya, pertanyaan kedua dari Bu Rahma ya, Bu Rahma Rahmarina, apakah tech center bisa dijadikan teaching factory, Bu? Gitu. Oh, sangat bisa Bu. Memang bisa sekali ya. Kalau di kita sendiri sebetulnya itu teaching factory kita, cuman kita tuh nggak di state namanya teaching factory gitu. Kita state-nya itu tech center gitu aja. Tapi itu memang teaching factory di kita. Ya pembelajaran di sana mahasiswa diikutkan, misalnya ada program tech center, nanti mahasiswa dilibatkan di dalamnya. Misalnya contoh ini ya, selain dari relawan pajak, sebenarnya kita tuh ada PBL. Misalnya ada perusahaan minta dibuatkan laporan pajak, UMKM terutama ya, itu sudah juga ada di kita Bu. Dari pengembang penyusunan laporan keuangannya sampai ke pembuatan laporannya sebenarnya kita bisa. Gitu. Kondisinya di Poltek Batam seperti, tapi kita tetap menggunakan konsultan pajak Bu. Jadi kita nggak main sendiri gitu karena kita nggak berani juga. Kita pakai menggandeng konsultan pajak. Kebetulan alumni kita sudah banyak di konsultan. Jadi kita di TEPA-nya atau di teaching factory-nya menempatkan konsultan pajak. Ada beberapa sih alumni kita yang sudah jadi konsultan pajak. Jadi sebagai bukan penasehat, sebagai tim lah di situ ya. Sebagai tim kita, misal kalau kita kira-kira kita bisa, kan dosen itu kan nggak praktek ya. Salah misal laporan pajaknya. Nah, nanti mereka, Bu ini masih keliru ini. Nah, mereka kasih masukan, kayak gitu, bisa diajak diskusi. Seperti itu sih modelnya. Mereka juga bawa klien mereka sih ke kita sebenarnya untuk minta tolong kan dikerjakan mahasiswa kan banyak. Dia mahasiswa gitu. Iya. Itu model di kita pelaksanaan pembelajaran berbasis proyeknya seperti itu kalau kita. Tadinya saya juga khawatir, jangan-jangan nggak akan ada yang nggak mudah kan akuntansi untuk mengerjakan proyek. Mana ada perusahaan mau ngasih laporan keuangannya, pikir saya waktu itu, pertama-tama kita baru menjalankan 2021 itu, Bu. Nah, saya kira sulit banget, ternyata banyak, malah kita yang nolak-nolak sekarang. Iya. Kita nolak jadinya, karena bukan nolak apa-apa. Wah, kalau semuanya free, gawat juga nih. Kita nggak berani sama ini. Ya, kita juga mikir sama konsultan-konsultan yang lain juga ya. Jadi harus tetap etika bisnisnya kita perhatikan. Yang bisa kita pegang, kita pegang gitu. Makanya sekarang kita pun membuat KJA sendiri, Bu. Kalau KJA KAP yang sedang kita mau bangun itu. Tapi kalau untuk konsultan pajak memang kita tidak bisa gitu kan, harus menggandeng. Tapi setahu saya sih kemarin tuh aturan terbaru ini KAP itu bisa melakukan pembuatan membantu untuk pembuatan laporan keuangan yang saya tahu. Malah kemarin ini jadi masalah gara-gara di undang-undang HPP itu yang terbaru itu. Jadi bisa gitu yang punya KAP itu untuk membantu membuat laporan pajak sekarang itu. Tidak harus KKP ya Bu? Tidak harus konsultan pajak sekarang yang terbaru ini. Iya. Nggak laku nanti BKP ya Bu. Iya Bu. Iya. Oke. Menarik sekali tanggapan dari Bu Arniati ya. Mungkin lebih lanjut bisa diskusi untuk TEVA ini ya Bu. Kelihatannya masing-masing politeknik ini kan diharapkan mempunyai TEVA semua. Di Malang pun juga begitu Bu. Masih proses perintisan menemukan bentuk yang pas. Nah, dari cerita Bu Arniati nanti mungkin kami bisa studi banding atau berdiskusi lebih lanjut untuk keperluan mahasiswa. Demikian tanggapan dari Bu Arniati atas pertanyaan Bu Rahma. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Nixon ya, Bapak Nixon Sondah. Bisa penelitian pajak terapan untuk NJOP, pajak reklame,
pajak bumi dan bangunan. Mungkin apakah bisa begitu ya? Apakah bisa penelitian pajak terapan untuk NJOP dan seterusnya? Kayaknya pernyataan deh. Bisa. Ya, ini tadi saya nggak masukkan. Bisa. Jadi kalau kita mau meneliti tentang penerapan NJOP di misalnya di satu daerah itu masih belum akurat, misalnya kan bisa juga. Apa sih faktor-faktor penentu NJOP-nya misalnya di suatu daerah terutama ya. Ya, kemarin saya sempat ini ada review satu paper tentang NJOP untuk pajak bumi dan bangunan. Apa BPHTB kalau nggak salah. Ya sama lah PBB sebenarnya, BPHTB itu NJOP-nya. Bisa sekali Pak ini Pak. Ya, jadi karena lebih praktis kan ya. Kadang-kadang Pemda itu butuh dibantu untuk ini. Oke, itu Bu. Kalau saya bisa. Tapi kita terus terang kita di Batam belum tersentuh saking banyaknya tema-tema pajak yang bisa diriset gitu loh. Sudah ada tambahan lagi ya Bu temanya ya tentang NJOP. Dan memang tema yang PBB ini relatif jarang ya Bu diangkat menjadi topik penelitian kelihatannya. Agak sulit Bu kalau mau diangkat Bu, karena peraturannya itu apa ya, kemarin tuh saya ada riset itu menurut saya nggak bagus malah. Jadi gara-gara dia risetnya itu dampak peraturan itu loh BPHTB misalnya diterapkan di suatu wilayah gitu ya, apakah akan meningkatkan pendapatan daerah? Itu kan nggak mungkin karena inflasi, NJOP pasti naik. Mau ada peraturan nggak ada peraturan nggak efek. Gitu. Kadang-kadang kita tuh suka salah gitu. Ketika ada peraturan baru langsung kita teliti efektivitas peraturan A atau peningkatan pajak atau kepatuhan pajak karena peraturan D. Itu nggak bisa karena peraturan dibuat itu sudah pasti niatnya untuk itu gitu. Jadi percuma dilakukan. Kadang-kadang kita ngeriset seperti itu, tapi sebenarnya kalau itu saya nggak terlalu rekomen yang seperti itu. Mending kita tanya pendapat masyarakat gitu daripada kita menanyakan, apalagi pakai kuesioner gitu ya, menanyakan efektivitas itu udah nggak cocok gitu. Memang lebih banyak bagus wawancara sih. Itu Bu. Tapi kalau untuk NJOP bisa Bu, kalau untuk meneliti bagaimana cara menghitung NJOP-nya, jangan-jangan dievaluasi gitu cara penghitungan pemerintah daerah, kemudian kita kasih masukan baru, harusnya seperti ini, misalnya itu, menghitung NJOP-nya. Nah itu bisa. Bisa. Terima kasih Bu Arniati untuk tanggapan pertanyaan Pak Nixon ya tadi ya. Berikutnya beralih ke pertanyaan dari Pak Farli ya. Pak Farli lagi ya. Pak Farli lagi masih ini. Kelihatannya Pak Farli ini sangat antusias Bu Arni. Antusias tinggal ini. Saya baru belajar loh Pak. Kita belajar bersama Bu. Saya bacakan. Kira-kira tantangan apa yang dilalui ketika sistem penerapan pajak ini dialihkan dengan penerapan sistem pajak digital? Kemudian dari hal tersebut, apa keuntungan yang didapat? Tantangannya ya tantangannya sih itu untuk siapa dulu gitu ya. Untuk kalau lembaga pendidikan kita sudah tidak punya alat untuk apa? Jadi tantangan buat kita adalah kita harus kreatif untuk membuatkan modul pembelajaran, tools pembelajaran buat mahasiswa kita. Kalau tantangan buat kita ya buat pendidikan. Kalau untuk masyarakat mungkin ya dia harus belajar lagi. Ya kalau mereka mau sendiri gitu ya perlu pendampingan juga buat mereka gitu ya. Dia harus belajar untuk melaporkan pajak itu dengan aplikasi. Sebenarnya kalau kemudahannya banyak karena murah jadinya. Pemerintah Fiskus tinggal cek data-data, semua sudah online, pasti akan lebih mudah buat pemerintah, buat Fiskus kita ya. Paling kasus-kasus tertentu aja harus berhadapan dengan WP. Jadi kemungkinan kecurangan-kecurangan karena pertemuan Fiskus dengan WP pun sebetulnya berkurang dengan seperti ini gitu ya. Dan mereka Fiskus lebih mudah memeriksa laporan pajak dari wajib pajak itu ya ketika salah atau ketika ada kemungkinan pelaporan yang sengaja misalnya tidak benar, itu lebih mudah mereka karena tidak perlu cek ke file asli, semuanya sudah di aplikasi gitu, tinggal cek laptop semua depan komputer gitu ya kerjanya itu. Jadi ya saya kira itu kemudahannya. Kalau tantangan tadi itu justru di kitanya di lembaga pendidikan gitu yang harus menyiapkan tools pembelajaran yang membuat mahasiswanya juga ketika lulus langsung bisa gitu untuk mengerjakan pajak. Itu kalau dari saya ya untuk kita.
Kalau untuk masyarakat ya memang harus belajar lagi. Itu juga tantangan buat kita. Kita harus ngajarin masyarakat gitu maksudnya. Oh gini loh laporan pajak kalau menggunakan aplikasi seperti itu. Ya kalau saya jawabannya itu Pak Ferli. Mungkin masih belum puas. Ini Pak Ferli tanya lagi Pak. Pak Ferli bisa melanjutkan pertanyaan. Pak Ferli kalau misalnya masih Atau ada lagi kebatal yang aja langsung. disimpan. Nah, nggih. Atau Jadi literasi nanti minggu depan tanggal 2 tuh ada PBL Expo tuh. Di Batam di ada lagi Batam, PBL Bu. Expo. Kalau Nggih, memang mau nggih. datang lagi. Ada pelatihan PBL lagi kalau mau datang. Oh, Silakan. Jadi promosi. iya, enggak apa-apa, Silakan. Bu. Kalau untuk yang Cepat promosi kebaikan ya Bu. kita promosikan. Nggih. Nggih, beralih ke pertanyaan berikutnya dari Pak Rahmat. Banyak juga ya. Pak Rahmat juga ya ini tadi ya. Sudah 2 kali Pak Rahmat kelihatannya. Izin bertanya Bu Arniati terkait penelitian, apakah ada pengalaman terkait rahasia wajib pajak ketika meminta data ke kantor pajak atau penelitian yang dilakukan lebih fokus pada perusahaan? Kalau pengalaman biasanya nggak bisa Pak. Kalau data itu di kantor pajak, pengalaman saya nggak kantor pajak itu pasti dia nggak mau ngasih tahu sama sekali tentang masalah-masalah apa namanya wajib pajak A misalnya ya, itu memang mereka tahan sekali informasinya. Untuk nama perusahaan terutama. Kalau untuk kasus secara umum sih mungkin mereka ada lah yang cerita gitu. Tapi secara umum kayak saya tadi bilang, oh pernah ada kasus tuh e-faktur dimanipulasi gitu kan. Nah, itu cuma sampai situ saja. Tapi nama perusahaannya apa gitu nggak keluar. Seperti itu. Jadi mereka kalau kalau Fiskes itu sangat menjaga rahasia wajib pajaknya kalau setahu saya ya. Tapi kalau misalnya konsultan pajak dengan wajib pajaknya masing-masing sih pasti tahu itu. Kalau udah mengerjakan laporan pajak itu pasti banyak informasinya. Kalau kita sebenarnya lebih fokus lebih ke industrinya gitu, bagaimana misalnya melakukan tax planning, bagaimana melakukan perhitungan transfer pricing gitu, atau kemudian bagaimana lebih ke masyarakat misalnya dampak bagaimana persepsi masyarakat terhadap undang-undang terbaru misalnya seperti itu, lebih seperti itu kalau riset kita Pak. Kalau ke kantor pajak, kalau di kita kebetulan ada sih mungkin mahasiswa kita yang riset di kantor pajak ada juga. Kalau saya sendiri jarang yang ke kantor pajak, lebih ke industri. Seperti itu Pak Rahmat. Itu tadi tanggapan Bu Arniati atas pertanyaan Pak Rahmat. Berikutnya Pak Farli sudah terima kasih Ibu begitu Pak. Berarti belum ada pertanyaan lagi. Berikutnya kita beralih ke pertanyaan Pak Alvin Gutama Bu. Maaf Bu, saya izin bertanya, mengapa proses penyamaan aplikasi yang digunakan terkait PPh tidak seragam? Misal di DJP unifikasi hanya untuk PPh 4.2 sampai dengan 15. Pasal 4 ayat 2 dan pasal 15 masih. Yang unifikasi itu, tapi setahu saya unifikasi itu sebenarnya pasal 22 dan 23 bisa kan ya? Setahu saya sih 22 dan 23 bisa. Tapi yang jelas gini, unifikasi ini untuk pot-pot. Jadi unifikasi itu memang aplikasi yang dibuat oleh Dirjen Pajak untuk pot-pot. Masalah maksudnya penyamaan aplikasi gimana ya? Proses penyamaan sih ya kalau saya nggak tahu pemerintah seperti apa, tapi bisa saja memang namanya yang pasal 21 yang tidak ada. Betul. Pasal 21 itu belum menggunakan unifikasi. Mungkin kalau pasal 21 kan datanya banyak ya. Jadi dia tersendiri bahkan masih ini perhitungannya pemerintah belum punya ya. Mungkin karena kalau saya berpikirnya gini, mereka kan punya tim pengembang. Mungkin tim pengembangnya belum siap ya untuk pasal 21. Saya yakin pasal 21 itu akan muncul nanti atau mereka masih memberi kesempatan kepada swasta yang PJAP tadi loh, pengusaha jasa aplikasi pajak, untuk ini ranahnya mereka, kan bisa saja politis ya Bu ya, misalnya ke teman-teman semua juga, masalah politis itu maksudnya ya biar bagaimanapun pengusaha masih butuh, ya harus dikembangkan juga ya, pemerintah jangan ambil semua lahan pengusaha gitu ya, maksudnya yaitu jadi mungkin saja untuk pasal 21 ini memang masih diberikan peluang bagi pengusaha untuk mengembangkan ini, karena kalau pemerintah yang ambil ini, setahu saya pasal 21 itu masih karyawannya kan besar, server pemerintah besar, jangan-jangan nggak banyak dampaknya gitu, malah pemborosan besar buat negara kita hanya untuk pelaporan pasal 21 ya, karena jumlah karyawan tuh ribuan kan setiap PT,
Nah, kebayang kalau pemerintah harus menyiapkan server yang besar. Nggak mudah. Di aplikasi ini kan beratnya di server sebenarnya. Ya, data-data perusahaan selain harus dijaga keamanannya, juga harus dijaga supaya bisa nggak down ya, harus masuk gitu. Ketika orang submit, dia harus bisa nerima, itu masalahnya. Nah, sementara kalau menurut saya, kalau pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 23, pasal 22, itu memang transaksinya masih relatif. Paling satu perusahaan 100, misalnya sebulan gitu, masih oke. Dalam pasal 21, kebayang itu satu perusahaan karyawan 1.000, 2.000, 3.000. Bayangin database-nya dibutuhkan oleh kantor pajak. Jadi kalau bisa diserahkan ke pengusaha jasa aplikasi pajak, ya enggak masalah gitu. Karena saya seperti itu. Bagi-bagilah ya, bagi-bagi kue kalau saya berpikirnya. Ini pemikiran saya, tapi ya enggak, saya belum dapat informasinya. Cuman ya maksudnya dari hasil baca-baca ya konteksnya bisa seperti itu. Tapi saya belum konsultasi sama orang pajak tentang ini gitu. Gitu. Lupa nanya. Oke, itu Bu dari saya Bu, Mas Alvin. Terima kasih Bu Arniati. Kelihatannya masih belum ada pertanyaan berikutnya. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, apa saya boleh bertanya Bu Arniati ini? Silakan. Aduh, bisa enggak. Betul, saya cuman ini saja kepikiran. Peserta kurikulum ini kan ada mahasiswa D3 juga kelihatannya, ada mahasiswa D4, kemudian mahasiswa S1 juga sama S2. Nah, terkait penelitian terapan ini, apakah ada batasan atau kriteria tertentu, misalnya untuk ini enggak pas untuk D4, ini pasnya untuk D3. Karena kurang luas, misalnya seperti itu. D3 itu bagaimana batasannya, untuk S2 bagaimana? Mungkin ada ini penjelasan Bu Arniati. Oh, boleh. Kalau ya memang judgement juga sebenarnya, tapi kadang-kadang sih tergantung mahasiswa. Tapi yang jelas kan namanya D3 mungkin memang lingkup ilmu yang dia dapat belum seluas yang D4 atau S1, S2 gitu ya. Kalau di saya sendiri biasanya kalau D3 itu lingkupnya baru misalnya dia membahas tentang laporan bagaimana membuat laporan pasal 21 untuk perusahaan A. Baru bagaimana mereka riset sendiri, data karyawannya berapa orang, kemudian dia buat, sebenarnya seperti laporan saja sih bentuknya, tapi laporannya itu ya dibuat ada latar belakang gitu ya, biar mereka belajar nulis gitu. Kemudian metode kan biasanya wawancara kalau D3 itu. Terus kemudian mereka dari data-data atau dokumentasi yang dia dapat, kemudian dia dibukukan oleh dia gitu dalam bentuk laporan dia tadi. Jadi itu lumayan buat masukan buat perusahaan, sehingga perusahaan tahu cara menghitung pajak yang benar. Atau kalau kami bisa ditambah produknya itu dia buat panduan cara menghitung menghitung dan melaporkan pajak pasal 21 perusahaan gitu, perusahaan A gitu ya, dengan sampel karyawan perusahaan di situ langsung. Nah, bisa seperti itu untuk D3. Kalau D4 biasanya lebih rumit. D4 itu lebih ke perencanaan pajak biasanya. Perencanaan pajak membandingkan atau melakukan perencanaan pajak. Tapi sebenarnya kita lebih ke ini ya, penerapan. Jadi maksudnya lebih ke bagaimana cara melaporkan pajaknya gitu loh. Jadi lebih ke kasus mungkin ya sifatnya itu. Kalau kita di sini praktek kita sebetulnya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan. Nah, biasanya kalau di kita ada juga yang dilibatkan ke yang proyek kita juga ada, dia menganalisis sistemnya misalnya deh. Itu kalau itu kita bagi ini sih load-nya antara D3 dan D4. Kalau misalnya kebutuhannya lebih luas, skupnya misalnya di pengembangan sistem gitu. Ini kayaknya memang tetap tidak batasi. Ini cukuplah D3 gitu. Kalau untuk tentang misalnya mungkin kadang bisa dibatasi dari pasalnya, kadang juga bisa dibatasi dari skupnya gitu. Kalau skupnya lebih luas, misalnya dari industri A gitu, nah itu pakai D4 gitu ya. Tapi kalau misalnya skupnya satu perusahaan itu masih pakai D3 gitu. Itu juga. Nah, kalau S2 memang mungkin lebih banyak ke arah lebih ini ya, pengujian lebih sifatnya lebih. Kalau S2 tuh mungkin jadinya ke arah fundamental, kalau saya malah kadang-kadang lebih ke dia juga ya meskipun bisa ke atlet ya, ke atlet juga bisa sebenarnya. Tapi pasti lebih luas dari yang D4. Apa ya bedanya? Kalau kuantitatif kan kita bisa bedakan variabel ya. Kalau di sini bukan. Luas konteks mungkin yang kalau dari saya sendiri di konteks.
konteks ke ininya, keluasan konteksnya. Misalnya dia mau neliti NJOP gitu ya, itu saya kalau nggak D4 S2 pasti, tapi kalau D3 nggak mungkin, masih terlalu jauh lah dia. Karena harus ada teori-teori yang dia cari gitu, dia gali gitu masalahnya. Jadi itu pun NJOP pun tergantung kita mau pakai teori apa. Kalau misalnya hanya sebatas menghitung biasa, D4 bisa. Tapi kalau misalnya dia menerapkan penghitungan NJOP menggunakan teori A, B, C, itu pasti sudah pakai S2 kalau misalnya. Lebih pasti lebih dalam untuk teorinya. Ya. Terima kasih Bu Anati, sangat mencerahkan ini ya. Beberapa contohnya terutama yang bisa dipakai untuk membatasi tadi. Di sini sudah ada tambahan pertanyaan Bu Arniati dari Ibu Liana. Selamat pagi Bu, sebentar. Saya Alvin. Oh ya, Pak Alvin bertanya lagi ya. CBDC. Oke, satu lagi Bu, maaf mau bertanya terkait pandangan Bu Arniati tentang CBDC, Central Bank Digital Currency. Terima kasih. Wah, ini saya nggak terlalu bisa jawab nih. Ya, tapi memang setahu itu saya ini memang dibuat baru ya sama pemerintah ya untuk ya praktek ini sih, apa sih namanya, transaksi online atau transaksi elektronik sebenarnya. Saya kira ya bagus sih, ya nggak masalah. Maksudnya kalau saya sih kalau dari pemerintah yang seperti ini, cuman ya memang kita kadang di prakteknya harus kita amati gitu. Kalau baru dibentuk terus belum terlalu berjalan ya agak sulit sih memang. Nah, contoh misalnya ketika ada satu hal yang dibuat pemerintah, tapi dalam pelaksanaannya sulit. Contoh yang simpel aja misalnya kayak apa ya? Ini kayak hal-hal yang dibuatkan pemerintah ya, kayak CBDC kan memang pemerintah menetapkan seperti itu. Kemudian misalnya contoh apa sih? Ini juga jadi riset kami juga. Misalnya penerapan super tech deduction misalnya. Super tech itu kan niatnya untuk apa ya? Untuk industri supaya connect dengan vokasi sebetulnya niatnya. Tapi kan pelaksanaannya masalahnya. Ada nggak industri yang mau ngikutin itu? Walaupun misalnya dengan super tech ini kita bisa ngurangin pajak, tapi effortnya bagaimana gitu. Nah, kan ternyata effortnya nggak semudah itu bagi industri. Harus izin ke Deperindak lah, harus macam-macam. Nah itu padahal pengurangan pajaknya nggak besar misalnya. Gitu-gitu sih kadang-kadang itu contoh ya. Mungkin agak nyimpang dari CBDC ini, tapi intinya apapun yang kadang-kadang pemerintah itu siapkan memang niatnya memang untuk untuk meningkatkan kepatuhan pajak gitu ya, bukan ketaatan warga sebetulnya. Kepatuhan pajak itu terpaksa ya, karena dengan ditetapkan banknya kan sudah mereka yang akan berfungsi untuk bisa melakukan pemungutan pajaknya gitu ya. Mungkin pemerintah lebih bisa melihat sih alur transaksi. Sekarang kan yang lagi dibaca kan alur transaksi uang itu sebetulnya ya. Terutama orang Indonesia beli barang ke luar negeri, nanti dilihat kalau cuma pakai bank mandiri atau misal bank swasta nggak kedetek kan repot gitu loh. Pemerintah nggak tahu gitu. Kalau misalnya tahu ini transaksi ya otomatis pemerintah bisa menagih pajaknya atau langsung memotong pajaknya. Itu kalau menurut saya dari kebijakan ini. Ya. Itu Bu jawabannya. Nggak tahu nih nyambung apa enggak? Kelihatannya nyambung Bu. Yang ditanyakan Pak Alvin kan pandangan Bu Arniati. Jadi kan iya, pandangan kan. Sudah nyambung Bu, sudah terjawab. Bagaimana pandangan Bu Arniati? Berikutnya Bu Liana ya. Bu Liana menanyakan, selamat pagi Bu, izin bertanya apakah koreksi fiskal bisa dikatakan akurat jika hanya menggunakan laporan keuangan in-house atau harus menggunakan laporan audit eksternal? Demikian pertanyaannya Bu Liana. Kalau ini sebetulnya sih in-house itu akurat saja, cuman ada aturannya. Kenapa sih konsultan pajak dibutuhkan, KAP dibutuhkan? Karena ketika omset perusahaan sudah 100 miliar kalau nggak salah ya, itu wajib pakai audit eksternal. Nah sebenarnya itu ada aturannya gitu loh yang harus dipatuhi. Itu aja sih sebenarnya. Jadi perusahaan bikin sendiri nggak apa-apa, tapi lihat dulu omsetnya udah sampai mana. Kalau omsetnya menyatakan bahwa dia sudah wajib harus diaudit dulu. Gitu. Itu masalah yang ini Bu, yang mulia. Jadi harus diaudit sesuai jumlah omset atau peredaran bruttonya. Kalau di atas 100 M sehingga saya itu udah harus diaudit. Atau 50 M ya, saya lupa kemarin tuh. Yang jelas ada batasan gitu.
kenapa harus menggunakan audit eksternal. Ya. Gitu jawabannya, Bu. Ya, terima kasih. Jadi, Atau mungkin ada tambahan, Bu Arnati? Sudah. Sudah. Jadi kayak contoh, kalau biasanya saya tuh gini, karena saya punya CPA juga. Jadi karena saya kerjasama dengan audit, konsultan pajak gitu ya. Nah, kalau ada perusahaan nanti omsetnya sudah di atas 1 M, biasanya dilempar ke KAP dulu. Di atas 100 M ya dilempar ke KAP dulu. Untuk melakukan audit eksternalnya. Nah, itu yang berlaku gitu. Makanya jadi antara konsultan pajak, KAP, itu harus kerjasama gitu. Dia akan lempar kerjaan. Itu sih kalau di kita ya Bu ya, di Batam ya Bu ya. Terima kasih tambahannya Bu Arnati. Ya. Lanjut ke pertanyaan Bu Rahma yang tadi. Sama yang menanyakan tentang TEVA, Bu. Jadi bisa nih Bu, TEVA Tax Corner mendapat fee tapi asal dengan menggandeng konsultan pajak. Ya, bisa Bu, bisa. Kalau menurut saya bisa itu masalahnya. Yang penting kan konsultan pajaknya yang penanggung jawabnya gitu. Kita kan istilahnya apa ya? Bukan objek di belakang di belakang layar gimana sih? Ya kita sebagai pekerjanya gitu, pekerja dari konsultan pajak itu. Tuh, kalau untuk dapat fee dari untuk pelaporan pajak ya. Tapi selama ini kita juga belum terlalu ini sih. Yang penting mahasiswa dapat job gitu. Mereka tahu caranya itu udah bersyukur banget. Kedepannya paling kita dari pelatihan saja sih kalau kita masih yang lebih banyak ya untuk tax centernya ke depan, karena kami lagi ngembangkan klinik sadar pajak itu, mudah-mudahan itu lebih bagus nanti. Ya, mudah-mudahan. Itu Bu, dari saya Bu. Oke, terima kasih Bu Arnati. Masih banyak pertanyaannya. Katanya ini tertarik semua Bu. Ini nanti insya Allah saya batasi Bu kalau sudah rundown kemarin yang saya sampaikan itu ke Bu Arnati, kalau mendekati waktu detik-detik terakhir akan saya stop pertanyaan Bu Arnati. Oke. Apalagi ini hari Jumat ya Bu. Mungkin di peserta dari Indonesia Timur ada yang mau melaksanakan sholat Jumat, bisa kita sudahi sesi pertanyaan. Ini kita masih ada waktu Bu, masih ada cukup waktu lah. Insya Allah untuk pertanyaan Pak Ibrahim dari Universitas Bina Bangsa. Assalamualaikum, saya Ibrahim dari Universitas Bina Bangsa mau bertanya tentang pendampingan perusahaan. Itu PPH apa saja yang didampingi? Saya pengurus tax center, mau melakukan pendampingan tapi masih ragu. Demikian pertanyaan semua Pak Ibrahim. Semua PPH bisa Pak. Semua bisa Pak. Tergantung kebutuhan. Ya tahunan boleh, bulan masa boleh gitu. Bisa semua Pak, langsung cepet yang jawabnya Pak. Tergantung kebutuhan ya sebetulnya. Kan tarifnya juga beda Bu, kalau bulanan sama tahunan itu Pak, Pak atau Pak Ibrahim. Kalau mau ditarif misalnya, kalau nggak ditarif juga nggak apa-apa. Demikian. Jadi jawabannya bisa Pak, semua jenis PPH. Cuman kalau bulanan capek ya Bu tiap bulan. Maksudnya kalau kita pakai mahasiswa harus terus gitu. Tapi kalau tahunan kan sekali aja. Ya, gitu. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Maiselin. Selamat pagi Bu, izin bertanya berkaitan unifikasi yang baru diterapkan. Saya ingin bertanya apa perbedaan dari BUPOT sebelumnya dengan BUPOT unifikasi. Terima kasih. Ya. Dulu kan BUPOT ya. BUPOT itu untuk, saya jawab langsung. Saya langsung aja loh ini jawabnya itu nggak pakai presentasi. Tidak apa-apa Bu, langsung biar pertanyaannya banyak bisa terjawab semua Bu, biar memuaskan semua. Unifikasi ini memang baru dikeluarkan baru tahun 2022 ya mulainya kalau nggak salah tuh. Nah jadi kalau dulu BUPOT itu pasal 23 saja gitu. Nah, kemudian unifikasi ini lebih lengkap sebenarnya, itu sih bedanya ya. Ada pasal 22, 4 ayat 2, pasal 15, pasal 23 lengkap di situ semua. Tinggal kita pilih. Jadi unifikasi ini sebenarnya jadi satu aja maksud unifikasi itu. Lebih mempermudah. Cuman aneh tadi yang dibilang pertanyaan Alvin tadi. Iya yang nggak ada pasal 21 ya Bu ya gitu. Kalau dulu kan ISPT itu satu-satu ya, pasal 22, 23, sendiri-sendiri gitu. Nah, sekarang itu dengan unifikasi, tapi bentuknya e-filing, bukan ISPT, itu jadi satu. Sehingga perusahaan paling e-filingnya nggak banyak ya, e-filing perusahaan laporan tahunan sama bulanan gitu. Cuma 2 yang dipakai perusahaan. Lebih memudahkan perusahaan untuk pelaporan. Nggak perlu banyak-banyak aplikasi yang dibuka gitu ya. Kalau untuk yang SPT OP kan karyawannya bukan perusahaannya. Jadi jadinya nanti itu
kemungkinan hanya 3 ya, 3 e-filing gitu, cukup gitu pemerintah itu. Lebih, tadi kan pasal 21 yang masih banyak. Di pasal 21 tuh kita e-filingnya hanya untuk apa ya, submit laporan aja sih, submit SPT-nya aja. Tapi perhitungan dan sebagainya nggak tersedia kalau di aplikasi kantor pajak itu. Kalau yang pasal 21 ya. Jadi bedanya Ibu Put dengan identifikasi itu lengkap, semua output ya, kecuali pasal 21, sedangkan Ibu Put dulu hanya pasal 23. Itu bedanya. Kalau mau lihat caranya di tech center kami, YouTube tech center kami ada kok. Biasanya kita kalau kuliah umum, ngundang kantor pajak, misalnya tentang identifikasi itu kita naikkan ke YouTube kita. Ingat saya sudah ada. Kalau nggak lupa ya. Nah, soal kemarin itu udah ngundang Dari KPP. KPP biasanya. Demikian jawaban dari Bu Aryanti atas pertanyaan Ibu Selin. Berikutnya ada satu pertanyaan lagi Bu dari Pak Aliando. Pak Aliando Siregar. Bagi Ibu, pernahkah sebelumnya dilakukan penelitian mengenai kewajaran penerapan tarif NJOP untuk pajak bumi dan bangunan di suatu kawasan? Kalau pernah, bagaimana dampaknya terhadap kebijakan pemerintah? Demikian. Ya. Baik, terima kasih Bu. Saya belum, kalau saya sendiri belum pernah melakukan ini tentang kewajaran penerapan tarif. Tapi mungkin bisa di searching ya, saya belum searching nih. Terus terang aja saya kalau yang ini belum bisa jawab ini Bu, karena saya kemarin memang nggak searching tentang NGO penerapan kewajaran. Tapi kalau memang mau diteliti silakan saja. Tapi saya belum nemu gitu, bukan? Saya belum menemukan ini gitu, belum sempat searching sebenarnya untuk kewajaran penerapan. Tapi bisa sih, lumayan lah kalau dilakukannya. Kadang-kadang saya juga kadang-kadang mikir misalnya ya, NJOP kebun kenapa ya lebih besar dari NJOP apa namanya ruko misalnya gitu ya. Nah itu kadang juga mikir juga saya. Tapi mungkin luasnya kali yang faktor. Tapi kadang tarifnya juga beda gitu. Kalau kasus yang pernah saya lihat gitu. Ya mungkin itu yang seperti itulah yang masih harus di ini lagi. Tapi setahu saya di pemerintah itu kebetulan saya punya apa namanya alumni kita juga yang memang dia jago, kata teman-temannya juga cerita ke saya, dia jago sekali ngitung NJOP. Dia udah dapat training khusus untuk ini gitu. Jadi ya saya belum pernah diskusi dengan dia. Kebetulan jadi kepikir nih mau diskusi sama dia karena dia bagian itu di Dispenda, bagian NJOP gitu. Dia yang bisa ngukur dari ngukur tanahnya sampai menentukan harganya itu dia bisa, aplikasinya dia punya di Batam ini. Jadi kepikir saya pengen neliti gara-gara pertanyaan ini. Apakah wajar gitu selama ini perhitungan di sini gitu kan? Ya kita nggak tahu karena kebetulan belum riset tadi itu. Kalau pernah dampaknya terhadap kebijakan pemerintah. Nah mungkin kalau untuk dampak terhadap kebijakan pemerintah ya intinya seketika ketemu gitu ya, ya harus segera dievaluasi. Kalau misalnya apa sih yang salah dalam komponen penentuan harganya itu pasti ada komponennya. Komponen inflasinya, mau berapa tahun sekali NJOP-nya diubah, karena NJOP itu seringnya lama ya, berubahnya nggak tiap tahun ya. Harusnya cepet ya gitu ya, kalau misal mau, ya, tapi mungkin kerjanya nggak mudah kali ya, kenapa lama gitu ya. Tahu saya nggak, yang biasanya keluar kan aturan pemerintah itu tentang NJOP itu, pemerintah daerah maksudnya. Gitu. Jadi ya pasti ketika misal tidak wajar nanti sebaiknya ya memang dievaluasi lagi gitu. Dan yang saya tahu kalau di Batam itu memang di Pemkonya itu orangnya benar-benar sudah dilatih untuk paham caranya, sudah dapat training khusus untuk NJOP gitu. Jadi pemerintah karena NJOP ini Fiskus ya memang mereka punya ilmunya gitu. Kita yang orang luar karena kalau di apa namanya di PBB BPHTB itu kan penghitungannya dari Fiskus bukan dari kita gitu ya. Sehingga kita tidak pernah dilibatkan dalam NJOP. Kalau di Batam saya tidak. Ada sih teman saya itu yang pernah diajak itu rapat ketika membuat Ranperda, tapi seterusnya juga belum sampai NJOP. Jadi biasanya memang masih internal. Saya nggak tahu kalau di Malang, Bu, apa sudah dilibatkan dari perguruan tinggi untuk menghitung NJOP gitu bersama dengan mereka gitu.
Nah, coba Belum, kalau belum, kelihatannya belum juga pernah kan ya? mendengar juga ya. Belum pernah juga kan? Oh, Kelihatannya perlu benar-benar. kolaborasi Bu ini antara Pemda dengan ini pihak perguruan tinggi ya, biar apa Oh, iya betul, sama-sama betul. membangun kan Sama-sama ini ya. tahu gitu ya, betul. Nggih, Nah, kan Batam juga belum. Nah, makanya saya juga nanti mau mulai tuh dari mahasiswa saya yang kebetulan tukang hitungnya gitu lah. nah, nggih, Bener-bener dia. nggih, Saya baru tahunya baru hari apa ya? 3 hari yang lalu saya kenal dia. Saya kemarin kan juga pernah. Kalau tanah salah ngukur, maksudnya salah ukuran gitu ya. Salah ukurannya tuh ini kasus sih. Salah ukuran misalnya 3 hektar. Tanahnya cuma 2 hektar, 2,7 hektar misalnya. Dihitungnya 3 lebih. Ini gimana ya caranya? Kebetulan ketemu gitu sama si itu. Oh gini Bu, gampang Bu, Ibu nanti ke saya aja nanti. Oh. Nah, saya tahunya seperti itu. Ternyata terakhir itu di info itu jago sekali Bu ngitungnya. Oh gitu. nggih, Saya belum nggih. menghubungi lagi gitu. Ya, kayak gitu. Jadi memang ada ahlinya di pemerintah. Ya Ya, mudah-mudahan harganya bagus gitu ya. Kita nggak bisa ngerisetnya. Kita riset saja Bu. Ini udah dapat saya jadi clue nama deh. Saya ngasih info malah dapat juga info dari sini. nggih. Ya, Hmm. masih ada Bu ini pertanyaan Ya. dari M. Ridwan, Bapak M. Ridwan ya, dari Hmm. UNM. Mohon izin Hmm. bertanya Bu, salah satu hal yang dihadapi dalam perpajakan di Indonesia adalah rendahnya rasio pajak kita. Berdasarkan pemahaman dari pengalaman Ibu, apa faktor utama yang menyebabkan rendahnya rasio pajak tersebut dan bagaimana strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pajak tersebut, rasio pajak tersebut? Itu pertanyaan Hmm. dari Pak Ridwan. Ya. Ya sih ini masih masuk akal sih. Walaupun mereka bilang tahun lalu terutama ya, walaupun pandemi, tapi target tercapai gitu ya. Kalau tahun lalu sih promosinya seperti itu di pemerintah kita. Target terutama kayak Batam pun tercapai gitu ya, target pajaknya. Jadi kalau target pajak tercapai itu, Fiskus itu apa namanya, AR terutama ya. Mereka tuh ya seneng gitu ya, kan nggak dikejar-kejar batasannya. Kalau enggak biasa, model di kita itu kan sebenarnya yang berasa banget tuh kalau akhir, karena Fiskus itu kan punya AR terutama punya target ya, mereka target harus berapa masing-masing misalnya, mencapai target untuk apa ya, apa pajak penerimaan pajaknya. Nah jadi biasanya sih kadang mereka untuk meningkatkan rasio itu kalau mereka ya diperiksa ya semua laporan-laporan pajak itu diperiksa, kemudian dicek mana yang bisa dikejar gitu, mana yang punya potensi gitu untuk nambah pendapatan pajak. Itu konteks di pemerintahnya. Nah, kalau untuk pengalaman apa ya, faktor utama penyebab rendahnya rasio. Kalau saya tuh sebenarnya kalau rasionya tergantung lihat dulu rasio wajib pajaknya apa jumlahnya gitu ya. Kalau rasio wajib pajak memang di negara kita itu yang benar-benar baru bisa pajak paling banyak tuh justru kalau saya itu pasal 21. Pasal 21 itu karena dipotong oleh pemotong pajak atau oleh perusahaan gitu ya. Sehingga rasio yang paling besar adalah dari pasal 21 kalau saya melihatnya. Kalau SPT tahunan karena masih ada peluang untuk tax avoidance, ya resikonya peluang tax avoidance itu akan menurunkan rasio pasti gitu ya. Nah, akhirnya pemerintah kan berusaha menghilangkan, kalau saya lihat dari aturan-aturan yang baru, berusaha menghilangkan peluang take avoidance itu. Ya, contohnya misalnya nggak ada lagi apa kemarin itu ya, fasilitas gitu ya. Fasilitas kalaupun dapat fasilitas harus dihitung gitu jumlah fasilitasnya sehingga harus tetap kena pajak. Nah, selama itu ini kan itu mulai lumayan juga 5%, 10% dimainkan oleh perusahaannya untuk menghindari pajak gitu dari ya peluang take avoidance-nya tuh saya bingungnya apa? Kenapa sih peraturannya dibuat peluang gitu loh? Kalau saya melihatnya di peraturan sendiri dibuat peluangnya. Harusnya kan di peraturan dihilangkan peluang untuk menghindari pajaknya. Tapi ternyata dibuka gitu. Itu contoh. Terus yang susah lagi kan gini, untuk pajak UMKM. UMKM kita itu yang baru terdaftar menjadi mempunyai NPWP itu atau perorangan gitu ya, bukan pekerja ya. Itu masih rendah banget dari target. Padahal dari tahun 2016 kita sudah buat yang PP 46, kemudian 2018 kalau nggak salah ya PP 23, tujuannya untuk menarik supaya apa namanya, supaya UMKM itu membayar pajak gitu yang omsetnya di bawah 4,8 M ya, jadi membayar pajak secara apa final ya langsung gitu dari omsetnya. Dan itu pun nggak tercapai targetnya gitu. Itu kemarin tuh kebetulan tuh ada tuh bukan mahasiswa saya, dia itu alumni ambil S2 di Jakarta, terus dia kebetulan mewawancara saya dan cerita tentang ini gitu loh. Apa yang menyebabkan PP
23 itu nggak efektif. Nah, kemarin tuh kebetulan seperti ada PP 23 itu nggak efektif, sudah rendah, tapi kok masih orang nggak lapor. Nah, itu kondisinya. Nah, jadi intinya kalau UMKM, kalau kami bilangnya UMKM itu jangan diomongin pajak. Pasti nggak mau gitu, pasti lari dia. Mau mereka. Karena sekalinya mereka buat laporan, ya tetap aja mereka menghindar. Nah, yang bisa itu sebenarnya yang selama ini kemarin tuh sempat bagus tahun kapan itu ya, nggak tahu masih terlaksana apa lagi apa enggak gitu. Yang kalau misalnya kita mau kredit rumah, tapi kita harus menunjukkan SPT tahunan OP misalnya. Nah, saya nggak tahu, sepertinya itu masih belum terlalu efektif gitu pelaksanaannya. Kalau semua bank menjalankan itu, yakin bisa nambah gitu peningkatan pendapatan negara, ya baik pendapatan negara atau laporan pajak, peningkatan wajib pajak gitu ya. Setiap mereka mau mengajukan kredit, misalnya beli rumah itu artinya punya uang ya, artinya punya penghasilan, otomatis wajar kalau misalnya mereka harus lapor pajak gitu. Logikanya kan seperti itu. Ya, kecuali rumah subsidi, nanti cek lagi rumahnya seperti apa mungkin aturannya. Saya kira itu kalau UMKM itu mereka ketakutan dan kurang ketakutan intinya nggak mau bayar pajak gitu. Kalau saya ngelihatnya faktornya tadi itu pertama masih ada celah misalnya tax avoidance, kemudian kedua kalau untuk UMKM itu ya masih keinginan mereka untuk patuh memang belum sadar lah intinya. Kemudian juga mereka pengetahuan masih kurang. Kalau yang saya lihat seperti itu. Dan yang namanya laporan pajak tahunan itu ya ekualisasi kali ya patokannya ya. Nah, ekualisasi di pajak-pajak yang outputnya dengan tahunan itu ya memang itu sangat bagus untuk meningkatkan pendapatan pajak sebetulnya. Tapi kadang-kadang ya ekualisasinya karyawannya 20 dilaporkan cuma 10, itu juga masalah. Ya gitulah, masih banyak lah yang seperti itu ya. Jadi itu bukan take avoidance tapi memang kecurangan ya, dan masih banyak kecurangan. Perusahaan-perusahaan kecil itu banyak. Itu kalau yang saya lihat. Ya, terima kasih Bu Arnati atas tanggapan dari pertanyaan sebelumnya. Ini berikutnya Pak Ibrahim menyatakan saja katanya, bukan ya, bertanya ya. RJUP perhitungannya banyak Bu, beda-beda, perkebunan, pertambangan, tanah tidak dimanfaatkan dan sebagainya. Itu ya, ini pernyataan saja. Memang beda. Berikutnya masih ada pertanyaan. Kenapa beda gitu? Nah, itu yang perlu diteliti ya Bu ya. Perlu teliti maksudnya. Oke. Berikutnya satu pertanyaan lagi kelihatannya nih ya. Teks dari Bapak siapa ini ya? Bapak Siva, oh Ibu ya, Ibu, mohon maaf kalau salah nih ya, Ibu Sivanya. Selamat pagi Bu, izin bertanya, tax avoidance dan tax evasion apakah adalah dua hal yang berbeda? Jika tax evasion adalah bentuk penghindaran pajak secara ilegal dan tax avoidance adalah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah pajak atau loopholes, apakah ada kiat-kiat yang dilakukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi penerapan tax avoidance? Tax evasion atau tax avoidance? Nih. Kalau tax evasion nggak bisa dihindari, Bu. Ya curangan. Kalau tax avoidance ya memang celah kan, tadi kita harus lihat aturannya. Kalau saya sih ini jawabannya seperti yang saya bilang tadi, balik lagi ke aturannya. Kalau aturan yang dibuat pemerintah memang membuat celah itu, ya pasti dimanfaatkan. Orang pajak praktisi pajak tuh pintar-pintar nyari celahnya gitu. Apapun peraturan yang dibuat, dicari celahnya untuk menghindari tax avoidance-nya ya, menghindari pajaknya. Tapi kan aturan yang sekarang dibuat kan semakin sulit untuk mencari celah gitu. Paling yang mungkin dari metode yang mungkin masih bisa mungkin dari metode akuntansi saja. Baik itu depresiasi misalnya atau utang piutang misalnya ya, masih sering tuh ya, yang masih sulit gitu celahnya ya. Kemudian dari pengakuan pendapatan gitu ya. Kalau menurut saya yang masih celahnya masih ini. Tapi kalau dari biaya-biaya sudah susah. Kalau menurut saya itu. Ya intinya memang pemerintahnya harus ketat gitu untuk melihat karena yang paling enak, yang paling banyak dipakai itu sekarang sebenarnya yang masalah terutama yang baru kan karena dibuka lagi celahnya yang dividen ya, yang pajak dividen itu kan menurut saya itu membuka celah sebetulnya. Ya, pajak dividen ditiadakan jika diinvestasikan lagi misalnya, itu kan celah yang dibuat orang, akhirnya mereka tidak mau, akhirnya mereka memang uangnya ke mereka tapi
mereka memilih buka usaha baru ya, tujuannya sih bagus ya. Celah yang dibuat memang untuk mendorong supaya banyak muncul usaha-usaha baru gitu atau investasi-investasi baru ya. Tapi celah sebetulnya ya, tinggal kita lihat celah dengan celah kerugian pajak dari itu, dari pemberian dividen, pemanfaatan dividen untuk investasi. Ini bagus diteliti nih kayaknya, Bu. Itu kan baru nih aturannya, Cipta Kerja ya, dari Cika kemarin Ya, ini sebenarnya. Jadi kalau ya. misalnya investor mendapat dividen kemudian diinvestasikan lagi, otomatis kan 10% ya pajaknya hilang bagi negara. Tapi impact-nya ke pendapatan negara berikutnya berapa banyak gitu loh, itu yang harus diperhatikan. Nah, bayangkan kalau buka usaha baru, apalagi perusahaan besar, pajak pasal 21, 22, 23 gitu ya, atau pajak finalnya terutama. Kalau 22, 23 itu kan sebenarnya digabung di pajak ini ya, tahunan ya, karena kan itu hanya kredit pajak aja posisinya. Beda dengan pasal 21 yang memang merupakan pendapatan. Kalau saya itu ya, dari aturan itu memang harus pemerintah harus, mungkin kita sebagai, kalau dari kita dari pemerintah kan mereka harus menyiapkan aturan-aturan yang benar-benar menghilangkan celah itu. Tapi dari kita, dari sebagai praktisi atau sebagai akademisi terutama ya, akademisi kita mungkin ini bisa kita riset gitu loh, celah apa lagi yang timbul yang bisa ditutup sehingga aturannya harus diperbaiki oleh pemerintah gitu. Kalau saya sih sarannya. Jadi dosen lagi yang harus baca aturannya, cek bagaimana penerapannya, mana yang bisa aturan seperti apa yang bisa nutup itu lagi gitu. Nutup lubangnya ya, salahnya. Alhamdulillah. Masih banyak ya, Bu. Gimana, Bu? Jawaban saya tadi. Pak, siapa namanya tadi ya? Pak, sebentar Bu. Zefa ya, Bu Tertutup. Zefa. Pak Zefa, Ibu Zevanya ya mungkin kelihatannya. Ibu Zefa ya. Oh, Ibu Zevanya kelihatan. Iya. Oke. Untuk Pak padahal Ibu ya. masih tidak jelas ini Bu. Kelihatannya Ibu Zevanya. Ibu. Berikutnya ini sudah tidak ada pertanyaan, pas 10.30 Bu untuk sesi tanya jawab dan penyampaian materi. Alhamdulillah, insya Allah tepat waktu dan begitu banyak ilmu yang kami dapat hari ini, Ibu, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan sedikit ya dari apa yang disampaikan oleh Ibu Arniati tentang riset terapan di bidang pajak. Di antaranya adalah untuk bidang pajak, riset terapan kelihatannya lebih cocok atau lebih mudah dilakukan karena berbasis pada pengalaman dan masalah-masalah yang terjadi pada suatu perusahaan. Kemudian untuk metode penelitian terapan itu ada berbagai macam kategori, ada evaluasi, research and development, serta action research. Jadi peneliti bisa memilih mana kategori yang akan dipilih untuk melakukan risetnya, mempermudah kita ya sebenarnya untuk menentukan topiknya, ini pakai yang evaluasi ataukah yang lainnya. Kemudian terakhir, dengan dinamisnya peraturan perpajakan itu sebenarnya membuka peluang bagi akademisi ya, baik dari dosen maupun para mahasiswa dari D3 sampai dengan S2 untuk bahkan S3 bisa untuk melakukan penelitian dengan berbagai macam perubahan yang ada. Demikian acara kita hari ini. Terima kasih banyak Bu Arniati, mudah-mudahan tidak bosan untuk berbagi ilmu, mudah-mudahan bertemu secara langsung ya Bu nanti di acara senam. Ya. Ya, demikian juga saya selaku moderator berterima kasih banyak kepada para peserta. Kalau di room ini tercatat 315 peserta, alhamdulillah cukup banyak dan begitu banyak pertanyaan yang sudah diajukan dan ditanggapi oleh Bu Arniati. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua, terutama menemukan ide penelitian dan bagaimana cara melakukan penelitiannya. Sebelum ditutup, kelihatannya panitia akan melakukan sesi foto ya Bu. Nggih, monggo. Saya mohon peserta kolokium untuk on cam biar terlihat ya.
profil Bapak Ibu semuanya. Dipersilahkan. Mungkin ada aba-aba, Bu Putri. Ya, terima kasih. Saya mewakili segenap panitia dari jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan acara webinar hari ini ada yang kurang atau ada hal-hal dari penyelenggaraan ini yang tidak berkenan di Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf. Sekali lagi selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Iya, sami-sami Bu Arniati. Sampai ketemu nanti. Insya Saya Allah. izin lip ya, Bu ya. Iya, monggo-monggo. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Dipastikan pentingnya vocational training, pentingnya vocational school. Untuk menghadapi tantangan persaingan global, tentunya dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kecakapan teori, melainkan juga terampil, kreatif, dan profesional. Polinema, sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi terdepan di Indonesia, turut berkontribusi dalam mempersiapkan generasi milenial yang unggul dan profesional dalam berbagai bidang. Hal ini bisa dibuktikan dari tingkat penyerapan tenaga kerja yang semakin besar dari tahun ke tahun, di mana lebih dari 80% alumninya sudah diserap dan diterima di berbagai perusahaan, bahkan sebelum memasuki masa wisuda. Hal ini tidak terlepas dari pilar pendidikan yang mengedepankan disiplin tinggi, menanamkan integritas dan profesionalisme yang sudah menjadi nafas dalam berbagai kegiatan perkuliahan, baik di ruang kelas maupun di ruang praktikum. Sebagai karakteristik pendidikan vokasi yang mencetak sumber daya manusia dengan berbagai keterampilan, pola perkuliahan lebih didominasi dengan kegiatan praktek, di mana setiap peserta didik mendapat pengalaman empiris yang relevan dengan dunia pekerjaan. Polinema memberikan saya ilmu pengetahuan, pengalaman, teman, keluarga, dan sahabat yang begitu sangat luar biasa mendukung saya untuk menjadi seseorang yang lebih baik.
Prestasi yang pernah saya peroleh ketika berada di Politeknik Negeri Malang adalah ketika saya menjadi peneliti dan memenangkan kompetisi tingkat nasional. Selain itu, saya juga diterima sebagai salah satu awardee Jarum Beasiswa Plus tahun 2016 dan 2017.